Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahra, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar Manajemen Sumber Daya Manusia tentang pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Dalam suatu instansi, baik yang melayani kepentingan publik seperti instansi pemerintah maupun organisasi swasta, menginginkan adanya pencapaian maksimal yang terkait dengan peningkatan hasil kinerja demi tercapainya tujuan organisasi. Organisasi merupakan kumpulan manusia yang memiliki suatu aktivitas dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan dari organisasi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan juga latar belakang organisasi tersebut didirikan. Ketika suatu organisasi mampu mencapai tujuan-tujuan yang dibuat dan ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah sesuai dengan standar perencanaannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi diperlukan sebuah kinerja yang baik dari berbagai pihak dalam suatu organisasi termasuk para pegawainya. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh orang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk mencapai suatu kinerja yang maksimal, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lingkungan kerja dan motivasi kerja, dan masih ada yang lainnya. Karena yang saya ambil dalam penelitian ini lingkungan kerja dan motivasi kerja, jadi lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja terdiri dari lingkungan fisik dan non-fisik yang melekat pada karyawan sehingga tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan kinerja karyawan yang baik. Dan motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Terdapat identifikasi masalah, antara lain yang pertama, kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan belum sesuai dengan sasaran atau target perusahaan karena nilai yang ditunjukkan masih tidak stabil. Yang kedua, lingkungan kerja yang ada belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pegawai. Yang ketiga, rendahnya motivasi kerja dari para pegawai. Yang keempat, kepuasan karyawan masih rendah terhadap pekerjaannya. Pembatasan masalah penelitian ini hanya fokus terhadap pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Dari penelitian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Dari tujuan penelitian, yang pertama, lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Yang kedua, motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Yang ketiga, lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Di sini ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai manajemen sumber daya manusia secara real, khususnya yang menyangkut lingkungan kerja, motivasi kerja, budaya organisasi, dan kinerja pegawai. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan lingkungan kerja dan motivasi kerja dan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Bagi universitas, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan memperkaya bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Di sini kajian teoretik tentang kinerja pegawai.
Bisa dilihat pengertian menurut beberapa ahli. Karena yang saya ambil dari ahli Mangkunegara, maka menurut Mangkunegara bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja pegawai, kualitas kerja. Dalam hal ini menyangkut ketetapan, ketelitian, keterampilan, dan juga kebersihan. Yang selanjutnya kuantitas kerja. Dalam kuantitas kerja perlu diperhatikan juga bukan hanya tapi juga berapa cepat bisa menyelesaikan kerja ekstra. Tanggung jawab dalam hal ini dapat mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, dan juga kerajinan. Sikap selanjutnya sikap karyawan. Dalam hal ini sikap terhadap perusahaan, pegawai lain, dan pekerja serta kerjasama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama faktor personal atau individu, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dan dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Selanjutnya faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan kerja dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kelompok, dan kerataan anggota tim. Yang selanjutnya faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, dan struktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. Selanjutnya faktor konseptual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan dalam organisasi. Selanjutnya lingkungan kerja. Ini beberapa pengertiannya, bisa dilihat. Yang saya ambil adalah menurut Alex Esnetis Sumito menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Faktor yang lingkungan kerja yaitu warna, kebersihan lingkungan, penerangan, pertukaran udara yang cukup untuk meningkatkan kesegaran fisik dan para karyawan. Yang kelima, jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan. Yang keenam, kesenangan. Yang ketujuh, tata ruang. Indikator lingkungan kerja. Ada dua hal indikator lingkungan menurut Alex S. Smith. 3. Suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersediaan fasilitas kerja, hal lain. Sedangkan menurut Sedarmayanti, indikator lingkungan kerja yaitu penerangan atau pencahayaan di tempat kerja, sirkulasi udara tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, keamanan di tempat kerja. Selanjutnya motivasi kerja. Lihat motivasi. Berapa pengertian motivasi kerja? Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Ada dua yang mempengaruhi motivasi kerja, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Faktor yang mempengaruhi motivasi sekarang antara lain kebutuhan tujuan dan persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan, cara dengan apa kebutuhan serta tujuan tersebut akan terlaksana. Sementara faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Hasibuan ada dua, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Untuk indikator motivasi kerja yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, pengakuan dan penghargaan, kebutuhan perwujudan diri. Kerangka berpikirnya, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Bisa dilihat dalam tabelnya. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. H1, H2, H3. Untuk bab 3, metode penelitian, gambaran umum terbelakang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dibentuk dalam memenuhi tentang ekonomi politik
dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam laut dan perikanan di Banten. Bisa dilihat tanggal berdirinya di bidang usaha. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten bergerak di bidang sektor pemanfaatan dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan, baik itu perikanan, hasil laut, tangkap, dan hasil ikan budidaya. Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kurang lebih sebanyak 80 orang. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten: memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari, mendukung pengembangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misinya menetapkan organisasi kelembagaan, meningkatkan sumber daya manusia atau pegawai dan fasilitas kerja untuk memaksimalkan kinerja aparat dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kelautan dan perikanan untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber PAD, serta meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah. Yang ketiga, manfaat sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang keempat, menciptakan pemerintahan dan pelayanan sektor kelautan dan perikanan yang efisien. Seluruh organisasi itu terlampir pada makalah tempat penelitian. Tempat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten beralamat di Jalan Raya Curug 5, kawasan pusat pemerintahan Banten, Serang. Waktu penelitian yaitu selama 3 bulan. Mungkin cukup sekian, kurangnya mohon maaf karena keterbatasan. Dan ini kuesioner penelitian. Cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.